بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan bahwa di sebuah negeri yang dahulu dikenal sebagai pusat imperium besar dunia, negeri yang jara-jaranya berdiri megah sejak ratusan tahun lalu, kini mulai terdengar suara azan yang menggema? Pernahkah kita membayangkan di tengah jalanan sibuk London, di bawah langit kelabu khas Eropa, ribuan manusia berbaris rapi menunggu waktu berbuka puasa? Sebagian dari mereka bukan orang Arab, bukan pula keturunan Muslim, tetapi wajah-wajah asli Inggris yang dahulu asing dengan Islam, kini justru menundukkan kepala dalam sujud. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beberapa gereja tua yang dahulu sepi jemaat, kini berubah fungsi menjadi masjid, dipenuhi lantunan ayat suci Al-Quran, tempat di mana takbir berkumandang, dan anak-anak muslim belajar menghafal kalam Allah. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Inggris? Mengapa Islam berkembang begitu cepat? Apakah ini pertanda gelombang hidayah yang tak terbendung di negeri barat? Saksikan sampai akhir, karena apa yang akan kita bahas kali ini mungkin akan mengubah cara pandang kita tentang masa depan Islam di dunia. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe, agar dakwah dan kisah-kisah Islam seperti ini terus menyebar lebih luas. Ketika mendengar nama Inggris, kebanyakan orang langsung membayangkan sebuah negara modern, pusat pendidikan dunia, kerajaan besar, dan gaya hidup barat. Negeri ini selama ratusan tahun dikenal sebagai salah satu pusat peradaban barat modern, tempat lahirnya revolusi industri, pusat ekonomi global, dan simbol budaya Eropa. Namun, siapa sangka, di balik kemegahan gudong-dang tua London, di balik keramaian jalanan kota besar, sedang tumbuh sesuatu yang mengejutkan. Islam, agama yang dahulu dianggap asing oleh sebagian masyarakat Inggris, kini justru menjadi salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di negeri itu. Di berbagai kota besar, komunitas Muslim tumbuh semakin besar, masjid dipenuhi jamaah, dan fenomena mualaf meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan sebagian pengamat sosial mulai bertanya, mengapa Islam justru berkembang di tengah masyarakat yang sangat modern dan sekuler? Banyak orang mengira Islam baru hadir di Inggris dalam beberapa dekade terakhir. Padahal jejak hubungan Inggris dengan dunia Islam sudah berlangsung sangat lama. Sejak masa perdagangan laut, para pelaut Muslim telah menjalin hubungan dengan bangsa Eropa. Namun, perkembangan besar mulai terlihat setelah gelombang migrasi dari Asia Selatan dan Afrika pada abad ke-20, Muslim dari Pakistan, Bangladesh, India, Somalia, hingga Timur Tengah mulai menetap di Inggris. Mereka bekerja, membangun keluarga, mendirikan komunitas, dan perlahan membangun masjid di berbagai kota. Apa yang awalnya hanya komunitas kecil, kini berkembang menjadi bagian penting dari masyarakat Inggris modern. Jumlah Muslim di Inggris mencapai jutaan orang, sebuah angka yang dulu mungkin tidak pernah dibayangkan. Namun yang paling mengejutkan, bukan hanya pertumbuhan jumlah Muslim karena migrasi, tetapi meningkatnya jumlah warga asli Inggris yang memeluk Islam. Mereka datang dari berbagai latar belakang, pekerja, kantoran, bahkan mantan pemuka agama. Sebagian menemukan Islam setelah membaca Al-Quran, sebagian lainnya tersentuh karena akhlak Muslim di sekitarnya, dan tidak sedikit yang masuk Islam setelah mengalami krisis hidup, kehilangan arah, depresi, atau merasa hampa di tengah kehidupan modern. Bagi sebagian orang Inggris, dunia modern ternyata tidak selalu menghadirkan ketenangan, kebebasan tanpa batas, kehidupan material, dan budaya individualisme kadang justru meninggalkan ruang kosong dalam hati. Dan di tengah pencarian itu, sebagian dari mereka menemukan jawaban dalam Islam. Ada fenomena lain yang membuat banyak orang terkejut. Di berbagai wilayah Inggris, beberapa gereja tua mulai kehilangan jemaat, bangunan besar yang dahulu penuh
pada hari Minggu, kini perlahan menjadi sunyi. Sebagian bahkan harus ditutup karena biaya perawatan terlalu mahal. Dan di saat yang sama, komunitas Muslim justru semakin membutuhkan ruang ibadah karena masjid yang ada tidak lagi cukup menampung jamaah. Di beberapa kasus, bangunan gereja yang tidak lagi aktif akhirnya dibeli atau dialihfungsikan menjadi pusat komunitas Muslim dan masjid. Tempat yang dahulu dipenuhi bangku gereja, kini menjadi tempat sujud. Tempat yang dahulu sunyi, kini kembali ramai. Namun dengan lantunan ayat Al-Quran. Fenomena ini menimbulkan banyak perdebatan. Namun, bagi sebagian orang, ini adalah gambaran perubahan sosial yang sedang terjadi di Inggris. Jika ingin melihat kebangkitan Islam di Inggris dengan mata kepala sendiri, datanglah saat bulan Ramadan. London berubah, restoran halal dipenuhi pengunjung, masjid penuh hingga ke halaman. Acara buka puasa bersama digelar secara terbuka. Bahkan di beberapa tempat ikonik kota, suasana Ramadan terasa sangat hidup. Orang-orang berbagi makanan gratis. Muslim dan non-Muslim duduk bersama, dan ribuan orang berkumpul hanya untuk menunggu azan maghrib. Pemandangan seperti ini mungkin sulit dibayangkan puluhan tahun lalu. Namun hari ini, itu menjadi kenyataan. Di tengah pusat peradaban barat, Islam justru semakin terlihat, semakin hidup, dan semakin dikenal. Sahabat sekalian, ada satu pemandangan yang beberapa dekade lalu mungkin sulit dipercaya di berbagai kota di Inggris, terutama saat hari Jumat dan Ramadan. Banyak masjid yang tidak lagi mampu menampung jamaah. Di beberapa tempat, jamaah bahkan harus menggelar sajadah di trotoar, halaman parkir, hingga tenda darurat. Bayangkan sebuah negeri barat dengan udara dingin khas Eropa. Lalu di tengah kota modern, ratusan bahkan ribuan Muslim berdiri sejajar, menundukkan kepala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota-kota seperti London, Birmingham, Manchester, Leicester, dan Bradford, masjid bukan lagi sekadar tempat ibadah. Masjid telah menjadi pusat kehidupan Muslim, tempat belajar Al-Quran, pusat kegiatan sosial, tempat berbagi makanan, bahkan ruang perlindungan bagi mereka yang sedang kehilangan arah hidup. Yang lebih mengharukan lagi, sebagian masjid di Inggris justru ramai dipenuhi wajah-wajah baru. Para mu'alaf yang baru mengenal Islam. Mereka belajar wudhu, belajar membaca Al-Fatihah, bahkan menangis ketika pertama kali merasakan syalat berjamaah. Disitulah kita sadar bahwa hidayah tidak mengenal batas negara ataupun bahasa. Namun, perjalanan Islam di Inggris tentu tidak selalu mudah. Di balik pertumbuhan yang begitu cepat, umat Muslim juga menghadapi ujian yang berat. Masih ada sebagian kelompok yang memandang Islam dengan curiga. Sebagian media terkadang menggambarkan Muslim secara negatif. Dan tidak sedikit Muslim yang pernah mengalami diskriminasi. Bahkan serangan verbal hanya karena mengenakan hijab atau memiliki identitas Islam. Bayangkan seorang muslimah muda berjalan di jalanan London memakai hijab. Kadang ia harus menghadapi tatapan sinis, kadang mendengar kata-kata kasar. Namun, meski begitu, banyak Muslim tetap bertahan, tetap menjaga identitasnya, tetap berpuasa, tetap bangga menjadi Muslim. Dan justru di tengah tekanan itu, Islam terus tumbuh. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dihentikan, gelombang keyakinan yang datang diam-diam, namun semakin besar. Dari waktu ke waktu, inilah bagian yang mungkin paling menyentuh hati. Bayangkan seseorang yang lahir dan besar di lingkungan non-Muslim, tidak pernah mengenal azan, tidak pernah diajarkan syalat, tidak pernah mengenal puasa Ramadan. Namun suatu hari, karena membaca Al-Quran atau melihat akhlak seorang Muslim, hatinya mulai berubah. Awalnya hanya rasa penasaran, lalu mulai membaca tentang Nabi Muhammad SAW, mulai mendengar ceramah, mulai bertanya tentang Islam, sampai akhirnya di sebuah masjid sederhana dengan suara bergetar dan air mata yang sulit ditahan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allahu Akbar. Kadang keluarganya tidak menerima, kadang ia kehilangan teman, kadang hidupnya berubah drastis. Namun banyak mualaf berkata satu hal yang sama, mungkin ini jalan tersulit dalam hidupku, tapi juga keputusan paling damai
yang pernah aku ambil. Bukankah ini bukti bahwa ketika Allah menghendaki hidayah, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya? Pertanyaan besar mulai muncul. Apakah Islam akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di Inggris pada masa depan? Melihat pertumbuhan populasi Muslim, meningkatnya jumlah mu'alaf, dan semakin besarnya komunitas Islam, sebagian pengamat sosial percaya bahwa pengaruh Muslim di Inggris akan semakin besar. Sekolah Islam berkembang, bisnis halal tumbuh pesat, produk halal semakin mudah ditemukan. Bahkan perbankan syariah mulai mendapat perhatian. Namun ada satu hal yang lebih penting dari sekadar angka, yaitu kualitas iman. Karena kebangkitan Islam bukan hanya soal banyaknya jumlah umat, tetapi tentang bagaimana umat Muslim menjaga akhlak dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Sebab sejarah menunjukkan Islam berkembang paling cepat bukan karena paksaan, tapi karena akhlak, karena kejujuran, karena kasih sayang, dan karena nilai-nilai yang menyentuh hati manusia. Ketika melihat kebangkitan Islam di Inggris, mungkin ada satu pertanyaan besar yang harus kita renungkan. Mengapa di negeri yang dahulu terasa begitu jauh dari Islam, justru banyak orang mulai mencarinya? Mengapa di tempat yang penuh kebebasan, teknologi, masih banyak hati yang merasa kosong? Mungkin karena manusia, sejauh apapun ia melangkah, tetap mencari ketenangan, tetap mencari makna hidup, tetap mencari jawaban tentang siapa dirinya. Dan untuk apa ia hidup, datang membawa jawaban itu. Namun, di saat banyak orang barat mulai mencari Islam, bagaimana dengan kita yang sejak kecil sudah mendengar azan, yang sejak kecil mengenal Al-Quran, yang tumbuh di lingkungan Muslim? Apakah kita benar-benar bersyukur atas nikmat itu? Karena bisa jadi orang yang baru mengenal Islam justru lebih bersemangat menjaga syalat, lebih semangat belajar agama, lebih menangis ketika mendengar ayat Al-Quran dibanding kita yang sudah terlalu lama merasa biasa terhadap nikmat luar biasa bernama Islam. Sahabat sekalian, kisah tentang kebangkitan Islam di Inggris ini bukan sekadar cerita tentang angka, bukan hanya tentang bertambahnya jumlah masjid atau meningkatnya jumlah mu'alaf. Ini adalah kisah tentang pencarian manusia, tentang hati-hati yang selama bertahun-tahun merasa kosong, namun akhirnya menemukan ketenangan dalam sujud, tentang orang-orang yang dahulu tidak mengenal azan, tidak memahami Al-Quran, bahkan mungkin memiliki pandangan yang salah tentang Islam. Namun, hari ini mereka rela mempelajari huruf demi huruf Al-Quran, belajar wudu, belajar syalat, bahkan mempertaruhkan kenyamanan hidup mereka demi mempertahankan keimanan yang baru mereka temukan. Bayangkan sejenak, di sebuah sudut kota London yang dingin, seorang pria asli Inggris yang dulu tumbuh tanpa mengenal Islam, kini bangun sebelum fajar, mengambil air wudhu di musim dingin, lalu berdiri dalam tahajud, menangis, memohon ampun kepada Allah. Bayangkan seorang wanita Inggris yang dulu hidup bebas tanpa mengenal hijab, hari ini memilih menutup auratnya, meski harus menghadapi cibiran, kehilangan teman, bahkan ditentang keluarganya. Namun, ia tetap bertahan, karena ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Inilah yang harus membuat kita merenung ketika sebagian orang di barat sedang mencari Islam dengan penuh perjuangan. Jangan sampai kita yang lahir sebagai Muslim justru menjauh dari agama ini. Jangan sampai mereka menangis karena baru menemukan Al-Quran, sementara kita membiarkannya berdebu di rak rumah. Jangan sampai mereka berjuang menjaga satu kali sholat, sementara kita begitu mudah meninggalkannya. Karena sesungguhnya hidayah adalah nikmat terbesar, dan tidak semua orang mendapat kesempatan itu. Mungkin hari ini kita melihat Islam tumbuh di Inggris, besok mungkin di negeri-negeri lain karena cahaya Islam berkali-kali dicoba dipadamkan. Namun sejarah selalu membuktikan, semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin diuji, justru semakin banyak hati yang datang mendekat. Karena cahaya kebenaran tidak pernah benar-benar bisa dipadamkan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang tetap menjaga iman, tetap mencintai,
agama ini dan tetap bangga menjadi bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, dan share ke keluarga atau sahabat kalian. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kebangkitan Islam di Barat adalah tanda besar perubahan zaman? Saya ingin mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di kisah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.